Sip. Oke, teman-teman semua, selamat datang lagi. Harus diulang kembali. Em, Selamat datang di webinar saya dan Gili dengan judul Be a Better Music Educator with Mindfulness. Luar biasa banget nih teman-teman di hari libur ini menyempatkan waktunya buat mengikuti webinar kita hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, saya mau bagikan dulu sedikit info. Jadi untuk teman-teman yang nanti sampai akhir mengikuti webinar ini, kita akan kasih e-certificate ke email kalian masing-masing. So make sure untuk stay sampai akhir dan kalau teman-teman mau tanya seputar apa yang kita presentasikan bisa sambil tulis di kolom chat atau nanti juga kalian bisa tanyakan langsung di sesi Q&A di akhir. Oke, so kita Oke. langsung aja masuk. Gili boleh tolong. Oke, jadi Ya, hari ini saya dan Gili yang akan memimpin presentasi hari ini. Jadi perkenalkan buat teman-teman yang belum kenal, saya Kalvina Firseli, bisa panggil saya Vina aja. Jadi sedikit Gili Chang, background, bisa dipanggil Gili ya. ya. Jadi Ya, sedikit background aja dari saya pribadi. Jadi saya itu dulu menempuh pendidikan S1 di Universitas Pelita Harapan dengan peminatan music performance dengan instrumen gitar klasik. Nah, setelah lulus dari UPH tersebut, saya langsung ke Austria, nggak lama 1 tahun berikutnya, untuk mengambil diplom klasik dan setelah itu saya juga menyelesaikan S1 kembali dengan peminatan instrumental musik pedagogik dengan instrumennya gitar klasik juga. Mungkin itu kalau di Indonesia ilmu pengajaran ya, ilmu pengajaran instrumen. Nah, jadi tahun lalu itu saya baru for good ke Indonesia dan sebelum saya balik ke Indo, saya mendirikan satu platform yang teman-teman juga mungkin udah dapatkan dari infonya di poster kita. Jadi saya mendirikan Play with Heart, yaitu sebuah platform online di mana saya membagikan konten-konten seputar gitar, tapi lebih fokusnya ke arah gitar klasik. Dan dengan platform ini juga saya menawarkan kursus online gitar klasik. Jadi untuk teman-teman dari manapun, dari Sabang sampai Merauke yang mau belajar sama saya bisa melalui situs bukan situs, melalui platform Play with Heart ini dengan nantinya mendapatkan kursus online. Itu sih sedikit cerita dari saya. Mungkin dari Gili. ya perkenalkan saya Gili Chang. Saya juga mengemban studi edukasi musik di UPH di tahun 2008 dengan background mengajar piano sudah semenjak dari tahun 2007 sampai hari ini. Sedikit cerita di balik visi misi IMU, which is my platform, Intelligence and Music. Ini dibentuk sebagai wadah di mana supaya bisa merangkul lebih banyak lagi teman-teman edukator musik biar bisa belajar bareng, biar sharing bareng, supaya lebih banyak lagi orang mengerti bahwa benefit dari belajar musik sendiri itu bukan hanya untuk mempelajari skillnya, tapi begitu banyak benefit yang bisa diraih dari sebuah music lesson yang akan pada akhirnya bisa diimply di kehidupan seseorang di depannya, ke depannya gitu. Itu aja sih. Cukup dari saya, Ibu Vina. Ini kita langsung mulai aja ya. Nah, hari ini kita membahas tema how to become a music educator yang mindful gitu kan. Pertama-tama akan saya bagikan info mengenai power of subconscious. Apa sih subconscious itu sebenarnya? Subconscious itu sebuah program yang dibentuk di anak-anak yang berusia 0 sampai 7 tahun. Nah, biasanya dibentuk oleh orang tua, guru, maupun teman, juga bisa terbentuk di lingkungan sosial. Kebanyakan bersifat self-criticize. Karena subconscious program ini yang akan menjadi software untuk seorang anak ke depannya supaya dia bisa menjalankan kehidupannya kelak gitu. Nah, uh, cara bekerjanya ini adalah karena sewaktu anak berusia 0 sampai 7 tahun itu, gelombang otak yang bekerja adalah gelombang otak theta, which is theta wave, itu setara dengan kondisi hipnosis. Jadi kondisi di
usia tersebut, ketika anak-anak witness sesuatu atau mendengarkan perkataan yang mungkin dilontarkan oleh seorang guru atau seorang orang tuanya atau mungkin temannya itu, mereka langsung menerima dan menelannya dengan bulat-bulat, raw dan unedited ya, teman-teman. Jadi misalkan salah satu contoh, misalnya anaknya dari kecil udah dibilang kamu tuh bodoh ya, kamu tuh apa susah banget belajar gitu. Nah, itu akan menjadi subconscious program yang dia tanamkan di dalam otaknya dan kemudian hari ketika dia menjadi dewasa, dia akan percaya bahwa oh iya, gue itu bodoh ya, gue tuh belajarnya lambat. Apapun itu ditelan bulat-bulat unedited. Nah, makanya kenapa kita ini jadi guru, we play a huge role ya di children's development. Kenapa? Karena di masa-masa usia tersebut, apapun omongan yang kita lontarkan itu akan ditelan unedited dan mentah-mentah. Jadi sebagai seorang guru musik itu kan adalah sebuah keputusan yang diambil ya, itu sebagai pilihan kita. Dan untuk menjadi seorang guru musik seperti apapun itu juga sebuah keputusan. Nah, uh, pilihan kita juga kalau menjadi guru yang lebih mindful dan mau meninggalkan legacy seperti apa sih untuk anak-anak yang kita didik ini. Kenapa saya bilang begitu? Teman-teman di sini pasti punya memori-memori tertentu dengan guru-guru tertentu. Dan memorinya itu belum tentu semua baik, saya yakin banget. Saya pribadi punya pengalaman seperti ini. Ada guru yang saya ingat banget sampai hari ini, yang meninggalkan impact yang begitu besar. Dan cerita sedikit di sini, dan guru itu ketika mengajarkan saya subjek Inggris, itu sangat tidak mindful, bisa dibilang begitu, karena meninggalkan traumatized buat saya gitu, trauma experience. Karena ketika saya tidak mampu atau saya tidak bisa mengerti info yang dia sampaikan, instead of diberi pengertian, yang saya dapat adalah kekerasan fisik. Nah, itu meninggalkan memori yang sangat impactful. Seperti itu, teman-teman. Jadi, trauma itu apa sih sebenarnya? Trauma itu kan sebuah pengalaman buruk yang menjadi highlighted yang menimpa seseorang. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah pengalaman buruk. Pengalaman buruk itu juga subjektif ya, nggak bisa dipukul sama rata. Jadi mungkin ada anak yang kalau kita marahin dengan suara kenceng, itu akan menjadi trauma. Ada anak yang mungkin nggak dimarahin, cuman mungkin di apa namanya ditegur sedikit, itu bisa menjadi trauma. Jadi skala di sini trauma itu berbeda-beda. Kita juga nggak bisa belittling. Ah, masa sih lu gitu aja sakit hati atau sensitif atau trauma? Karena setiap orang coping skill mekanismenya berbeda-beda. Jadi alangkah baiknya kita sebagai guru musik ya yang berperan besar di kehidupan seorang anak bisa menjadi lebih mindful dengan kata-kata yang kita lontarkan ke anak-anak ini gitu. Lalu teman-teman mungkin sudah mungkin ada yang tahu Bruce Lipton itu siapa dan mungkin ada yang belum tahu juga. Di sini saya kenalkan sedikit tentang Bruce Lipton. Bruce Lipton itu seorang biologist. Dia ini yang menemukan salah satu researcher teori epigenetik. Di sini saya akan hanya memberikan gambaran secara general aja, nggak terlalu mendetail. Epigenetik itu adalah studi tentang mekanisme molekuler di mana lingkungan itu mengontrol aktivitas gen. Maksudnya apa? Dengan bahasa yang lebih awam akan saya bedah. Epigenetik, epidermis. Pernah dengar epidermis? Epi itu kan lapisan atas, dermis itu kulit. Epigenetik itu berarti kita ini sebagai manusia bisa mengontrol kehidupan kita gitu. Karena dogma sains yang selama ini sudah kita pelajarin selalu menganggap bahwa manusia itu adalah korban dari DNA dan genetik sebagai pengendali hidup. Maksudnya gimana sih? Misalnya, orang tua saya seperti ini, makanya saya pasti juga seperti itu. Contoh yang lebih spesifik lagi, mungkin ada yang pernah baca buku Rich Dad or Poor Dad.
Nah, di sini buku itu kan rangkumannya menceritakan bahwa si poor dad ini selalu menerapkan ke anaknya, kita tuh orang susah, kita tuh struggling, susah lah untuk mencapai ke titik tertentu. Selalu anaknya itu diimplementasikan dengan program seperti itu gitu. Nah, makanya itu yang menjadi subconscious program para anak-anak yang dari poor dad. Makanya mereka juga akan selalu merasakan hal yang sama ketika menjalani kehidupannya ini. Kenapa ya, kok gue nggak bisa kaya-kaya, misalkan seperti itu. Dan yang dari sisi rich dad pun seperti itu. Mereka menurunkan subconscious program yang baik untuk anak-anaknya. Seperti itu. Jadi anak-anaknya pun kelak bisa mempunyai pikiran yang sama seperti rich dad-nya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu sampai untuk teori Bruce Lipton. Saya akan alihkan ke Ibu Vina. Thank you. Jadi berarti tadi teman-teman udah dapat sedikit ide ya bahwa masa 0 sampai 7 tahun seorang anak itu kritikal banget, dan makanya kita sebagai seorang guru pun harus aware sama rentang waktu itu ketika seorang murid yang berumur 0 sampai 7 tahun datang ke kita untuk belajar musik. Nah, sekarang kita akan mengupas sedikit tentang mindfulness. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu mindfulness apaan sih sebenarnya. Jadi di sini saya akan coba gambarkan garis besarnya dan secara general aja, nggak akan terlalu deep. Jadi mindfulness ini beberapa tahun belakangan sering banget dibicarakan orang-orang, terutama mungkin di Amerika ya, lebih sering disinggung gitu. Mindfulness ini disebut-sebut sebagai tool untuk kita memerangi yang namanya masalah mental health. Nah, jadi mindfulness ini secara definisi adalah kemampuan atau keadaan seseorang untuk bisa berada fully in the present moment, ya, lepas dari judgment, dan dia juga bisa menjadi seorang observer atau seorang pengamat. Nah, kenapa akhirnya mindfulness ini menjadi penting? Karena kayak yang tadi Gili bilang, sewaktu kita kecil, kita itu kayak sponge gitu, kita menyerap aja apa yang ada di sekitar kita, sampai akhirnya informasi-informasi yang kita terima di saat kita kecil itu menjadi program yang kita tidak sadari gitu. Dan sampai kita dewasa pun kita jarang mempertanyakan program-program tersebut. Apakah program tersebut bisa membantu saya ke goal yang saya inginkan, ke mimpi yang saya inginkan. Itu kita jarang mempertanyakan kepercayaan-kepercayaan yang kita miliki di dalam diri kita sendiri. Nah, yang kedua juga, kita itu jarang banget bisa fokus ke momen yang ada. Kalau tadi saya sebutkan present moment, itu adalah sebenarnya momen di saat ini dan sekarang. Nanti saya akan kasih contoh karena memang menjelaskan present moment dalam kata-kata bahasa Indonesia itu sangatlah sulit gitu ya, sehingga terdengar abstrak. Tapi kita sendiri ini jarang banget bisa fokus ke masa sekarang gitu. Apa yang kita kerjakan di depan kita. Kalau di dalam dunia mindfulness ini disebut dengan monkey mind. Jadi kayak pikiran kita tuh muncul terus-menerus bagaikan monyet yang berpindah dari satu dahan ke dahan lain. Jadi kayak terus aja gitu, constantly muncul pikiran-pikiran di dalam otak kita. Nah, kalau saya kasih contoh gimana kita mempraktekkan mindfulness ini, jadi mindfulness ini bukanlah sebuah hal yang kayak wangsit gitu ya, bisa datang tiba-tiba terus kita jadi seorang yang mindful gitu. Ini nggak bisa, karena mindfulness itu harus dilatih. Dan sedihnya kita memang tidak melatih ini dari kecil. Padahal menurut saya dan Gili ini sangatlah penting sekali, bukan cuma dalam aspek kehidupan kita sebagai seorang pengajar, tapi juga dalam aspek kehidupan kita secara general gitu. Dan bagaimana kita melatih mindfulness ini, banyak caranya sebenarnya. Mungkin yang teman-teman familiar adalah dengan meditasi. Tapi kalau saya bisa ambil contoh yang simple, mindfulness itu bisa dilatih dengan cara kita mengaktifkan indera yang kita miliki. Ya. Jadi mengaktifkan panca indera. Contohnya, kalau misalkan saya sekarang sedang berbicara di depan teman-teman. Saya sadar, saya melihat layar, saya mengaktifkan indera mata saya juga sadar saya sedang mengucapkan kata-kata. Saya sadar dengan udara di sekitar saya ini agak dingin karena ada AC, dan saya juga sadar dengan suara-suara lain di sekitar saya. Jadi benar-benar
indera kita ini aktif sehingga kita itu sadar, oh sekarang saya lagi berbicara gitu. Jadi itu kurang lebih gambaran dari mindfulness sendiri. Next yuk. Nah, kalau misalkan kita udah melatih mindfulness, banyak quality yang bisa kita dapatkan sebenarnya. Dan again, menurut kita berdua, qualities ini penting untuk hidup kita supaya kita nantinya juga bisa mendapatkan hidup yang lebih damai. Nah, ketika kita melatih mindfulness, kita melatih diri kita untuk menjadi seseorang yang bersikap netral, non-judgmental. Karena kenyataannya teman-teman, memang di hidup ini kita gampang banget menjudge, atau kita gampang dijudge. Kalau kita dijudge pun kita kan nggak seneng ya. Lu tahu apa soal hidup gue? Lu kan nggak kenal diri gue gitu kan. Nah, sayangnya memang hidup ini banyak yang seperti itu gitu. Nah, dengan berlatih mindfulness, kita berlatih juga untuk melihat segala situasinya itu dengan netral. Melihat situasi atau melihat seseorang itu tanpa melabeli, dan ini kuncinya, tidak memberikan label terhadap situasi atau seseorang. Dan hidup ini kan tentunya juga penuh dengan ups and downs ya, challenge kehidupan. Ketika kita dihadapkan pada challenge kehidupan, kita coba untuk bisa melihat itu secara netral. Jadi tidak langsung bilang, oh ini situasi yang buruk, oh ini situasi yang baik gitu. Tapi kita coba menjaga jarak. Nah di sini quality yang kedua muncul, yaitu kita menjadi seorang observer atau menjadi seorang pengamat. Kita bayangkan diri kita adalah orang ketiga, di mana kita seperti memegang loop, dan kita lihat diri kita sendiri di dalam suatu situasi. Ya, dengan begitu, kita juga mempunyai jarak dengan situasi yang ada. Nah, ini fungsinya apa? Ini membawa kita ke quality berikutnya, yaitu kita akan sedikit demi sedikit terlepas dari yang namanya attachment. Nah, attachment di sini maksud saya begini. Jadi kalau misalkan kita memiliki tantangan hidup yang berat, kayaknya kok ini berat banget challenge yang lagi saya hadapin ya. Nah seringkali kan kita kalau dihadapkan pada situasi seperti itu, kita bisa langsung depres, atau kita sedih. Atau misalkan ada orang yang menyakiti kita, terus kita bisa langsung meluap-luap emosinya. Nah itu karena kita terlalu attached dengan emosi yang dikeluarkan dari situasi tersebut. Ya. Nah dengan mindfulness kita menjaga jarak, gimana supaya kita dan situasi tersebut itu tidak langsung attach gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu situasi, kita nggak langsung terpancing emosinya, nggak langsung ke-trigger. Oke? Nah, no attachment ini juga bisa kita artikan seperti ini, di mana kita tidak attach dengan ego kita. Dan ego itu kalau di dunia mindfulness, bukan ego yang berarti keangkuhan, kesombongan, tapi ego adalah sebuah identifikasi diri. Kita mengidentifikasikan diri kita dengan titel, dengan pekerjaan, dengan nasib, gitu kan, yang kayak tadi Gili bilang, kalau seseorang terlalu attach sama nasibnya, dia bilang, aduh saya nih orang miskin, gitu ya, dia merasa itu adalah dirinya, akan susah untuk orang itu menjadi seseorang yang lebih punya, gitu ya, keluar dari kemiskinan tersebut tuh akan menjadi sulit. Dan kalau kita juga terlalu attach, let's say, sama suatu pekerjaan. Misalkan kita semua sekarang guru musik ya. Kalau suatu saat kita sudah tidak bisa mengajar atau kita kehilangan pekerjaan ini, tapi kita terlalu attach, oh gue nih guru musik, ya jadi gue nih value gue nih adalah seorang guru gitu. Nah ketika kita kehilangan itu, kalau kita terlalu attach, udah itu kita lost di dunia ini. Ya kita merasa nggak punya value. Sekarang gue nih apa gitu kan? Padahal seorang individu itu adalah sebuah apa ya, kalau bahasa Inggris itu a soul gitu. Jadi kita itu bukanlah titel kita bukanlah situasi kita bukanlah status kita gitu. Jadi dengan mindfulness kita sekali lagi mencoba menjaga tidak judgmental, tidak attach, dan kita menjadi seorang pengamat, menjadi orang ketiga. Nah setelah semuanya itu kita miliki, kita akhirnya bisa mencapai, menurut saya ini adalah quality yang paling penting, yaitu acceptance, di mana kita bisa menerima semua keadaan itu seperti apa adanya. It is what it is gitu. Jadi ketika kita dihadapkan pada suatu hal yang menurut kita sulit, ya udah kita accept bahwa kita berada di situasi tersebut. Nah tapi bedanya sekarang ketika kita sudah mengenal mindfulness, kita berada di posisi pikiran yang lebih jernih, lebih netral.
sehingga apapun keputusan yang kita keluarkan nantinya di akhir, itu adalah sebuah keputusan yang datang dari level pikiran yang clear, yang jernih gitu, bukan dari level pikiran yang udah ke-trigger emosi duluan. Nah, jadi itu teman-teman secara singkat aja soal mindfulness dan quality-nya. Sekarang saya akan coba membawa ini ke metode pengajaran atau ke dalam pengajaran musik seperti judul webinar kita hari ini. Jadi ketika seseorang atau kita sebagai seorang guru sudah bisa lebih mindful, lebih aware dengan apa yang ada di sekitar kita, dengan diri kita sendiri, kita pun lebih mudah untuk bisa mengerti orang lain. Nah, dan di sini saya ingin menjelaskan dari segi psikologisnya. Mungkin nanti Gili akan jelaskan lebih praktikalnya. Jadi ketika kita sudah mindful sebagai seorang guru, kita bisa lebih mengerti murid kita. Karena kita seringkali, again, gampang menjudge seorang murid gitu yang datang ke kita. Aduh, nih murid gue lemot banget, nih murid gue udah gue kasih metode ini nggak berkembang gitu. Kita gampang banget bilang kayak gitu, ini murid gue nggak latihan nih, kayak gini-gini. Jadi terlalu banyak judgement yang kita berikan di awal kepada seorang murid tanpa kita sebenarnya mengetahui cerita murid itu gimana sih. Ya, jadi dengan melatih mindfulness, kita itu sebenarnya kan bisa again menjadi seorang pengamat, kan melihat dari kacamata yang lebih besar, bukan dari kacamata kita sendiri. Seringkali guru itu cuma menganggap, oh metode gue nih yang paling benar kan. Ini gue udah pakai metode ini, mestinya semua murid gue bisa dong. Tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu. Kalau satu metode bisa buat semua orang, tentunya kan semua orang akan jago main musik kan. Cuma kan kita itu mengajar, again, adalah seorang individu, seorang manusia gitu. Kita bukan mengajar robot yang kita kasih satu input, hasilnya akan sama. Ya, jadi dengan begitu, kita pun juga bisa berempati. Mungkin saya sedikit cerita di sini. Dulu waktu saya di Austria ada satu kelas pengajar gitu ya, kayak praktek mengajar. Nah, dulu guru saya tuh cerita, katanya dia punya satu murid. Muridnya ini kalau masuk kelas dia kayaknya kok depressed banget, selalu nunduk gitu kan. Kayaknya ada awan gelap yang melingkupi murid ini gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa guru kalau melihat itu, kita akan langsung bilang, ini kenapa sih ini anak kalau datang ke kelas kok suram banget hawanya gitu kan. Tapi karena guru saya ini juga cukup mindful orangnya, dia berusaha mencari tahu. Dia ngobrol sama orang tuanya. Gitu kan. Ternyata anak ini tuh adalah korban dari perceraian, jadi dari divorce family. Dan di keluarganya dia itu dulu sering terjadi cekcok dan kekerasan. Sehingga itu juga yang akhirnya mempengaruhi karakter si anak gitu. Apalagi kalau yang tadi Gili bilang kan, kalau misalkan ada sesuatu yang membuat dia trauma dari umur di saat rentang 0 sampai 7 tahun, itu akan menjadi sesuatu yang heavy gitu, jadi sesuatu yang berat gitu. Karena anak itu kan belum mengerti konsep pemahaman dunia ini seperti apa ya, mereka masih mencoba untuk memahami dunia ini. Nah, jadi pesannya di situ adalah kita itu cuma bisa melihat fasad depannya murid kita doang. Kita tuh nggak pernah tahu dia tuh di belakangnya kayak gimana sih, cara belajar dia gimana sih, dia hari ini sedih kenapa sih, itu kita nggak pernah tahu dan kita jarang untuk peduli gitu. Nah, kalau kita sudah bisa mindful dan berempati, akhirnya kita juga bisa mengambil langkah untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Komunikasi di sini tentunya juga bukan kayak kita kepo gitu ya, kita ngulik, kamu kenapa sih, ada masalah apa sih, cerita sama ibu sama bapak gitu kan. Tapi nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Jadi tentunya komunikasi yang masih dijaga dengan etika ya, dengan peran kita sebagai seorang guru dan dia seorang murid gitu. Tentunya komunikasi juga berbeda bagaimana kita mengkomunikasikan kepada anak-anak atau kepada orang dewasa. Kalau Gili lebih banyak muridnya anak-anak, kalau saya muridnya lebih banyak orang dewasa. Nah, kalau saya berkomunikasi dengan murid saya bisa lebih gamblang lah ya, jadi nggak perlu dimanis-manisin gitu. Kalau kayak ngomong ke anak kecil, saya bisa lebih terbuka gitu. Nah, again, jadi di sini menurut saya yang perlu atau yang bisa kita tingkatkan atau kita kembangkan sebagai seorang guru yang mengajar lebih baik adalah membangun komunikasi juga yang lebih baik gitu. Berusaha untuk peduli gitu.
Karena again menurut saya mengajar juga bukanlah sesuatu yang satu arah. Oh lu murid, gue guru, gue kasih input, lo harus ngawang, gue nggak kayak gitu kan. Jadi mengajar itu adalah sebuah dua arah. Dan kita pun harus bisa menurunkan ego sebagai seorang guru untuk belajar dari murid kita sendiri. Karena again yang tadi saya bilang, seringkali guru itu egonya besar gitu. Pokoknya ini metode gue, ya lu harus bisa. Nah, padahal kita juga bisa belajar dari seorang murid. Jangan malu untuk bertanya, apa sih yang kurang dari metode pengajaran saya? Apa sih yang bisa saya perbaiki? Apa sih yang kamu inginkan? Gitu. Nah, kalau saya mungkin contoh, sebelum murid saya belajar dengan saya gitu di pertemuan pertama, saya selalu tanya, kamu tuh visinya apa sih untuk belajar musik? Kamu tuh pengen belajarnya apa sih? Menurut kamu kesulitan belajar musik tuh apa sih kalau udah pernah belajar musik sebelumnya? Nah, setelah itu nanti kalau sudah berjalannya pelajaran, biasanya di 3 bulan setelahnya saya selalu tanya gitu, kamu ada feedback apa buat saya? Jadi bukan hanya feedback saya ke murid, tapi murid juga harus bisa kasih feedback ke saya. Dan dari situ saya pun bahkan diri saya sebagai seorang guru. Karena again tidak ada metode yang cocok untuk semua murid. Kita harus berubah menjadi student centered gitu, di mana kita peduli kepada individu setiap murid, karena setiap murid adalah manusia yang punya karakter yang berbeda dan cerita yang berbeda. Oke, itu aja dari saya. Selanjutnya Gili akan melanjutkan dengan langkah yang lebih praktikal. Oke, aku akan tambah sedikit dari slide ini. Jadi yang seperti tadi mention, dia mempunyai jadi empathize more. Our reality is not always their reality. Itu maksudnya gini. Kadang kala, ini mungkin teman-teman di sini bisa ngerelate. Kita tuh suka kadang mikir, ih anak ini kok enggak seperti anak saya yang lain gitu, anak murid yang lain. Ataupun juga bisa compare dengan perasaan gue dulu waktu belajar musik, nggak begini-begini amat, kok nih anak susah ya diajarin. Nah itu kan secara nggak langsung kita udah jadi tidak mal, karena mereka menangkap pun cara mereka belajar sesuatu itu udah beda dari kita gitu. Jadi alangkah baiknya kita jadi seorang guru, be present, accept your kids for who they are, what they are. Jangan selalu mengcompare bahwa gue dulu bisa kok grade 5 gue dapat distinction mungkin begitu, atau kok ini anak cuman belajar do re mi aja kok susah banget gitu kan. Stop comparing, coba lebih berempati lagi. Yang seperti tadi Vina sudah mention, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik kehidupan seseorang. Mungkin dia baru melewati sebuah trauma karena orang tuanya cerai, ataupun mungkin karena dia lain, kita nggak pernah tahu. Jadi ya balik lagi seperti yang Vina bilang, komunikasi bukan untuk mengulik kehidupan dia menjadi kepo, tapi setidaknya kita bisa berempati dengan perasaan anak tersebut. Nah, akan saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Di building emotional awareness, ini adalah hal yang benar-benar sangat penting. Kenapa? Introducing anak-anak perasaan sedih, happy, other kinds of feelings is very important. Kenapa? Ini sebelum saya ke sini, saya sedikit cerita tentang saya pribadi. Jadi, like you all, aku nggak mungkin kalian bisa relate ya, Asian parenting, yang dimana itu disuruh stop. Kalau nggak stop, saya sentil atau awas ya gitu. Nah, itu ketika saya kecil. Kalau saya sedih, disuruh stop. Kalau saya lagi gusar atau marah, itu biasanya dibilang, oh nggak bagus. Jadi nggak baik gitu kalau marah-marah ataupun kalau nangis. Jadi apapun feeling yang saya rasakan ketika saya kecil, itu semuanya selalu didismiss. Dan ternyata akibatnya ketika saya dewasa adalah
ketika saya merasakan hal yang sama, sedih ataupun gusar, ataupun seseorang udah crossing my boundaries, saya nggak bisa mengkomunikasikannya ke orang yang bersangkutan. Nah, itu menjadi sebuah problem. Dan setelah saya mengerti hal itu, makanya setiap saya mulai lesson sama anak-anak murid saya selalu menanyakan how are you ketika untuk opening lesson. Dan jawaban yang saya ingin dengar dari anak-anak saya itu nggak simply hanya how are you, I am fine, thank you, and you. Seperti textbook banget gitu ya. Jadi yang saya expect adalah anak-anak bisa membuka dirinya dan mengerti perasaan mereka. Dan ini sebagai sebuah pelajaran yang tidak mudah sebenarnya. Jadi caranya harusnya gimana? Ketika anak-anak mungkin merasakan senang, kita harus acknowledge. Oh, kamu happy ya hari ini. Oh, kenapa happy? Karena mungkin dia cerita, oh saya habis dikasih permen. Kita acknowledge, oh kamu happy gara-garanya. Oh, oke. Okay. Even though juga juga dengan perasaan sedih. Kamu kenapa sedih? Dan kalau memang dia bilang, oh mungkin mungkin karena iya adik saya tadi mengambil barang saya, itu jangan dibilittle, jangan dibilang ah kamu baru diambil gitu aja, jangan. Tapi ya oke, it's okay gitu, it's okay to be sad. Jadi acknowledge perasaan mereka supaya mereka bisa melabeli perasaan mereka itu, entah itu senang, sedih, marah atau apapun itu. Nah, jadi kenapa penting banget building emotional awareness dari mengenali perasaan sendiri. Nah, dia pelan-pelan bisa juga belajar untuk empathize terhadap perasaan yang orang lain atau temannya rasakan. Nah, ini harus dipupuk dari kecil. Sebagai guru musik, kita tuh udah punya media yang benar-benar pas banget. Nggak ada media lain yang bisa sepas profesi kita ini. Contohnya lewat music lesson, mungkin guru-guru yang ngajarin anak-anak yang early childhood fasih dengan lagu ini apa If You're Happy and You Know It, itu benar-benar lagu yang baik sekali ya, bagus banget untuk anak-anak biar mereka tuh bisa belajar labeling their emotional state pada saat itu. Nah, untuk mungkin guru-guru yang middle childhood ke atas bisa ngerelate-nya dengan ngebahas lagu ketika ngebahas tanda dinamika misalnya. Oh, misalkan lagunya kok ada di suara yang rendah, register yang lebih rendah, mungkin kita bisa ajak dia bercerita, berimajinasi, oh ini seperti suara beruang ya, suaranya rendah. Seperti itu kira-kira untuk ngerelate ke pembahasan lagu. Nah, better delivery music material, ini salah satu contoh, saya nggak akan kupas terlalu dalam, ini in general aja, karena di sini banyak guru yang dari berbagai macam background ya, nggak hanya ngajarin piano, nggak hanya ngajarin gitar. Jadi biasanya kebanyakan untuk mengajarin teori musik, saya masih mendapati teman-teman sesama pengajar itu mereka tuh mengajarin ketukan masih secara teori, secara matematika. Oh, kalau semi quiver itu seperempat, kalau quiver itu setengah gitu kan. Nah, ini kalau untuk diaplikasiin ke anak-anak early childhood ataupun middle childhood itu akan sangat membuat mereka menjadi pusing, di mana mereka belum pelajaran matematikanya belum sampai di sini. Nah, ini bisa kalian ambil dan aplikasiin metodenya Kodai. Kodai itu adalah seorang pedagogi musik yang biasanya dia tuh suka ngajarin ritme dengan cara uh, pelafalan silabel. Biasanya kalau di Kodai, kalau quiver 2 itu cika. Kalau 4 semi quiver itu tika-tika. Tapi kan agak beribet ya. Kalau untuk anak-anak bisa kita ganti menjadi seperti apa yang sudah saya present di slide. Seperti ini, kayak hot dog jadi 2 crotchet, grape soda bisa jadi crotchet sama 2 quavers. Itu bisa diaplikasiin ke pengajaran teori musik ke anak-anak. Jadi nggak perlu lagi ngajarin, oh seperempat tambah seperempat itu satu gitu kan. Agak sulit untuk diterima oleh anak yang early childhood dan middle childhood. Seperti itu. Dan sebenarnya selain Kodai ini masih banyak lagi pedagog-pedagog lain yang bisa kita aplikasikan metodenya. Masih ada ORF,
masih ada Suzuki. Nah, jadi alangkah baiknya ketika menyampaikan materi musik gitu untuk anak-anak, sebisa mungkin di breakdown sesimpel mungkin. Memang kita selalu ada target ya, apalagi kalau yang para pengajar dari sekolah udah di set standar kurikulumnya dalam sekian waktu harus bisa menghabiskan buku-buku ini. Nah, tapi balik lagi seperti yang Vina sudah mention, alangkah baiknya kalau kita lagi ngajar itu lebih pencocokan student centered. Jadi kita lihat juga si student ini bagaimana gitu copingnya. Bisa dari kurikulum itu pun kita bisa breakdown lagi. Dan tentunya hal ini harus dikomunikasikan juga ke parents dan juga kalau yang bekerja di sekolah musik ya ke ownernya atau head of the department of kurikulumnya gitu. Jadi nggak melulu anaknya harus digencet untuk dikejar targetnya. Seperti itu. Nah, untuk dari saya sekian, mungkin dari Vina mau ditambahin. Mungkin Yes, teman-teman untuk juga ada yang mau tanya. ya mungkin gue tambahin sedikit Gil. Hmm. Jadi mungkin kalau buat teman-teman di sini yang muridnya itu murid yang anak kecil, saya kurang gitu paham juga gimana situasinya di setiap sekolah musik teman-teman. Cuma memang kalau bisa kita itu selalu menjaga relasi dengan orang tua gitu. Karena di sana saya juga belajar banyak banget soal ini, di mana even mereka itu kalau misalkan pertemuan pertama dan kedua itu orang tua selalu di dalam kelas ya buat anak-anak yang di bawah kayak umur 2 sampai 7 mungkin ya. Seperti itu. Jadi orang tuanya juga tahu, dia karena anak-anak itu masih sulit untuk menangkap nih maksudnya apa sih, maksud guru saya nih apa sih. Jadi ada baiknya kalau misalkan teman-teman yang punya murid anak kecil juga bisa mengkomunikasikan visi kalian ke orang tuanya tersebut. Dan yang terakhir mungkin dari saya untuk menjadi atau untuk menjalankan mindfulness di pengajaran kita sendiri ini, tentunya kita pun juga harus balik dulu ke diri kita sendiri. Kita yang harus menjadi mindful terlebih dahulu. Karena kita nggak bisa memberikan apa yang kita tidak punya gitu. Gimana kita bisa mengembangkan atau membuat murid kita menjadi anak yang mindful kalau kita juga tidak mindful gitu. Jadi again itu mesti balik lagi ke dalam diri kita. Dan harapan saya di sini teman-teman juga bisa mengajar dengan lebih berempati, bisa mengkomunikasikan apapun yang kalian punya di pikiran kalian dengan murid kalian juga. Jadi nggak clash gitu ya. Apa yang kalian inginkan dan apa yang murid kalian inginkan tuh berbeda gitu. Jadi itu aja mungkin sih dari saya. Ada teman-teman yang mau tanya? Ya boleh, Kita buka monggo. sesi Q&A hari ini. Boleh mungkin di unmute, sorry. Kalau mau bertanya. Soalnya kadang juga ini ya, penting juga buat mindful kenapa. Misalkan kita sehari ada murid 8 atau 10 gitu ya. Setiap murid kan berbeda. Kadang misalnya mungkin murid yang jam 1 gitu, nyebelin gitu kan. Nah, kalau bisa tuh benar-benar pas pergantian murid ke berikutnya itu frekuensi yang sebelumnya jangan dibawa-bawa ke anak berikutnya, itu benar-benar penting banget. Kadang kan ya gitu ya, guru kalau udah capek atau emosi, anak murid yang nyebelinnya yang sebelumnya malah keteteran sampai belakang-belakang juga kena dampaknya. Jadi makanya penting banget untuk jadi mindful seperti itu. Ya, intinya jangan sampai murid juga dapat menjadi tumbal emosi kita gitu. Jangan sampai seorang murid yang tadinya datang ke kita karena happy, wah gue mau belajar musik, gue mau main instrumen, terus ketemu kita zong gitu kan, jadinya demotivated gitu, jadinya gue malas banget ketemu guru ini lagi kan selalu kayak gitu. Jadi jangan sampai sih kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau share struggle kalian apa sih dalam mengajar yang kayaknya kok sampai sekarang ada gitu, susah dihilangkan. Kalau dia mau share, or mau share cerita lainnya. Ya, monggo. Mau tanya dong, boleh ya Mbak Gili sama boleh. Mbak Tina? Silakan. Saya Tiwi.
Terima kasih atas informasinya dan sarannya dan experience dan knowledge-nya pada kita semua. Terima kasih. Cuman begini, kadang-kadang kita kan sekarang berbalik memikirkan terhadap anak yang kita hadapi, ya, Mbak Gili dan Mbak Vina. Tapi di samping itu, bagaimana kita, karena pernah terjadi suatu momen, kita sudah benar-benar full attention terhadap si murid, dan si murid tersebut memang agak susah dia membuka diri, meskipun kita mungkin kita punya target dalam arti kata progres, maaf, bukan target ya, progres. Gini, kita mungkin mempunyai progres dalam arti oke, fine, kita mungkin punya target dia harus bisa at least mengetahui note. Kalau Stevie sih menganggap memang umur adalah penting untuk kita mencapai stage apa yang kita harus berikan kepada si anak tersebut. Nah, suatu ketika si anak ini tidak ada ini ya, perubahan dalam arti kata susah sekali untuk membuka dirinya, sehingga kita mau tidak mau harus berkomunikasi dengan parents-nya tersebut. Nah, on that day, parents tersebut dia lebih memilih the real character anaknya tersebut sendiri, karena dia lebih mengetahui bahwa anak saya tuh seperti ini loh, anak saya tuh kayak gini loh, yang dia menganggap bahwa kamu try lagi ya, oke, fine, kita coba lagi gini-gini. Tapi kan efek dari gimana ya? Nah, ini yang kita belum discuss. Bagaimana kalau anak tersebut kita memberikan suatu input dan feedback dari parents-nya tersebut tidak support. Tidak mensupport dalam arti kata, masa sih anak gue kayak gitu? Masa sih? Dan terjadilah komunikasi antara si orang tua tersebut sama anaknya. Ngobrol dengan bahasa language-nya mereka yang kita tidak mengetahui. Argument. Iya, that's it lah. Sehingga kita diberikan beban kembali. Dia tetap seperti kayak melindungi Miss Gili. Miss Vina, kayak dia tuh orang tuanya melindungi anak gue tuh nggak seperti itu. Gimana untuk kita memberitahukan bahwa please open aja communication. Jadi kita tahu kadang-kadang apa your weakness apa. Difficult-nya di mana sih? Kadang-kadang kita kan punya record book untuk si murid. Saya juga tulis, oh ya kamu today note-nya begini, note-nya ini, yang weakness-nya ini tolong diulang, dan ini tolong diulang. Nah ini terus again and again and again. Akhirnya ya setiap lesson itu saya komunikasikan ke orang tuanya. Dan orang tuanya menganggap itu tidak betul. Maksudnya dalam arti kata bukan tidak betul, bahwa anak saya tuh tidak seperti itu atau gimana ya. Nah, dalam saat ini kita terbentur, benar nggak Mbak Gili, Mbak Vina? Kita terbentur. Padahal kita tuh bukan hanya seperti hanya menerima, oh ya kamu datang les, kamu pay, terus berapa kamu ambil paketnya. Tapi kan kalau dari kita kan pasti seperti ada burden, ada beban ya. Beban dalam arti kata, gue nggak bisa nih kayak gini terus. Ini murid gue harus berubah. Ini perang. Perang loh. Aku sih merasakan gitu. Perang. Gue nggak mau, gue hanya dibayar. Lo hanya naruhin murid lo ke gue. Tapi gue minta anak gue berubah. Nah, itu perang bagi kita sebagai guru. Karena dari orang tuanya juga mengatakan, ya begitu. Seperti
You can do it lah. Of course, I can do it. Tapi please, kita buat communication. Kalau dari salah satu sisinya tidak membuka, dari kita udah berusaha. Kita tidak, bukannya kita nyerah, kita udah berusaha nih. Ini anak harus berubah. Ini anak nggak pernah telat, on time, bagus. Bahkan dia datangnya tuh selalu lebih cepat. Saya suka sekali. Dia datang, saya sudah happy. Dan saya kadang-kadang memberikan lebih cepat, tapi dengan situasi, dengan sesuai dengan timingnya. Nah, seperti itu. Gimana ya Mbak Billy, Mbak Vina? Kadang-kadang orang tua pengen bagus loh, tapi si anak nggak mau berubah dan orang tua melindungi. Oke, untuk term 1, term 2, fine. Tapi kalau sudah masuk ke term yang berikutnya, si guru ini kan bergejolak juga. Nah, itu yang thank you banget. PR banget. Oke. Terima kasih Mbak Gili, Mbak Vina. Ya. Thank you untuk pertanyaannya. Sebelumnya thank you. Aku ngerasanya pasti di sini semua bisa ngerelate ya, guru-guru semua di sini. Namanya manusia banyak macam. Ya memang benar komunikasi untuk sebuah pembelajaran bisa menjadi maksimal, penting banget komunikasi antara orang tua, guru dan murid itu penting banget. Tapi satu, pertama yang tadi Vina pernah udah mention di slide, no judgment. Nggak ada orang yang suka dijudge. Ketika memberikan laporan, mungkin hindarin kalimat, oh anak Anda tuh seperti ini, anak Anda seperti ini. Pasti orang tua udah. Sebentar ya, ini udah masuk lagi. Oke. Gili. Halo, yes. Sorry, ada internet connection problem. Iya, jadi intinya ekspektasi itu harus kita turunin. Kita turunin dalam arti gini, ketika tadi Ibu bilang anak ini harus berubah, itu Ibu sendiri udah memberikan beban ke diri sendiri. Yes, it's our job buat teaching this kid supaya pembelajaran musik lebih maksimal. Tapi standar di kepala kita itu yang harus kita turunin dulu. Kenapa anak ini nggak bisa terbuka komunikasinya, itu banyak alasan dan kita nggak pernah tahu. Atau mungkin dia merasa terintimidasi dengan presence kita, ataupun memang mungkin dia ini anak yang tipikalnya pemalu atau apa, kita kan nggak pernah tahu ya. Tapi itu tugas kita untuk mencari tahu. Nah, satu hal yang bisa saya sampaikan ke Ibu Pratiwi adalah coba di lower expectation-nya. Mungkin ya memang iya target yang tadi seperti Ibu bilang dari kurikulum sudah ditentukan, itu coba di breakdown lagi. Mungkin penyampaian materinya atau ada yang bisa diubah lagi, dicari tahu dulu. Ini kan bersangkutan dengan baca notasi ya, kalau nggak salah tadi ya. Baca notasi itu hari gini banyak sekali app-app yang keren banget. Ini saya izin share screen ya. Saya izin share screen. Ini saya bisa kasih contoh beberapa app yang bisa dipakai untuk belajar baca not. Jadi anak-anak pun juga happy. Ini namanya Flash Note. Jadi kita bisa, misalnya anaknya belajar do re mi ya, fa sol deh, do re mi fa sol. Targetnya itu dulu. Oke. Ini seperti game. Jadi kita kenalin aja. Misalnya anaknya perempuan, oh pasti pilihnya yang Pegasus. Ini saya coba. Jadi diajak bermain. Sebenarnya ini belajar, tapi ini permainan. Jadi anak juga nggak merasakan, oh, aduh, ini gue harus belajar. Jadinya nggak konten ketika ketemu kita juga happy karena kita bungkus pelajaran kita dalam berupa game. Seperti itu kira-kira yang bisa saya share. Jadi hari gini saya rasa
materi itu bisa kita akalin supaya bisa lebih fun lagi dalam penyampaian. Dan penting banget di sini untuk digarisbawahi ketika kita ngajarin anak murid itu satu, lower our expectation. Kita cocokin dan kondisikan lagi sesuai sama si murid. Kalau memang kemampuan dia nggak bisa do re mi fa sol, kita breakdown lagi jadi do re. Atau mungkin dia do re sudah bisa jadi do re mi. Seperti itu sih Ibu Tiwi yang bisa saya sampaikan. Boleh nambahin sedikit? Ya. Boleh nambahin sedikit. Mungkin ini supaya lebih ini aja ya ke aspek psikologisnya Bu Tiwi juga supaya lebih damai lah mengajarnya gitu ya. Kita itu tidak pernah bisa merubah orang lain, Bu Tiwi. Jadi misalkan kalau yang tadi Bu Tiwi bilang bahwa orang tuanya nih kok kayaknya lebih ngebela anaknya dan nggak bisa percaya sama kata-kata saya ya gitu ya. Ya again kita cuma bisa berusaha sebagai guru untuk mengkomunikasikan masalah yang kita punya gitu. Cuma kita itu tidak akan mendapat garansi bahwa 100% si orang tua itu akan mendengarkan apa yang kita ucapkan gitu. Nah di situasi seperti itu kita cuma bisa let go aja bahwa orang tuanya ya seperti itu. Kita tidak bisa merubah orang lain kalau mereka tidak mau berubah gitu. Dan mungkin ini yang atau sih mungkin ini tips curang ya. Biasanya orang itu tuh lebih bisa menerima masukan ketika dia itu dipuji dulu. Jadi kalau misalkan Bu Tiwi lagi berkomunikasi sama orang tuanya, mungkin bisa bilang atau dibuka dengan, oh anak Anda kemarin ngelesan sama saya hebat nih, bisa ini. Jadi sebutin dulu kayak pencapaian dia tuh apa. Nah terus baru ntar at the end bilang, tapi saya rasa dia ada yang masih bisa dikembangkan gitu. Baca notnya kayaknya bisa lebih cepat lagi. Mungkin ada yang Ibu bisa share ke saya kenapa, atau cara belajar dia di rumah tuh kayak gimana sih, kayak gitu loh. Jadi itu sedikit tips aja sih dari saya. Oke. Ya. Hopefully membantu ya. Iya. We try. Karena memang ini anaknya udah setengah besar, tidak yang small lagi, tidak anak-anak sekali. Jadi makanya justru dari hal seperti itu udah saya turunin terus. 3 kali sampai bukunya itu udah saya balikin lagi, saya ulang lagi dari awal supaya dia nginget lagi. Ya tapi ya okelah. Itu memang challenge sih ya, untuk sebagai guru tuh memang challenge sekali. Bahkan kadang-kadang saya pikir ini untuk bikin matengin karakter juga, saya bilang gitu loh. Karena memang orang tuanya kan pasti akan di mana-mana pasti melindungi anak meskipun dia mempercayai kita untuk memberikan lesson ya, seperti itu posisinya. It's okay. Cuman memang kadang-kadang saya kita memang kan kadang-kadang harus pakai muka yang keberapa nih kalau ini seperti ini. Tapi ya memang ya harus dihadapin sih memang. Cuman ya itu. Oke, makasih. Tapi intinya satu sih, untuk belajar untuk music lesson jangan melulu kita selalu berpikir kejar target kurikulum dan materi. Masih banyak banget yang tadi aku bilang benefit dari music lesson. Ini mungkin salah satu challenge buat Ibu sendiri buat mengajar anak ini supaya dia bisa jadi resilient ke depannya. Kan di dalam hidup kan selalu akan ada namanya challenge, di mana kita bisa menjadi stagnan, di mana kita bisa jadi progres lebih maju. Nah, anggap aja ini adalah bekal Ibu untuk si anak murid ini. Betul. Jadi, seperti itu sih. Oke, Miss Gili. Thank you, Miss Gili dan ya, sama-sama. Sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan, monggo. Kalau mau bertanya, silakan di unmute. Ya, halo. Suaranya agak kurang jelas ya, Pak Indra. Halo, Pak Indra. Halo, sebentar. Oh ya. Halo. Ya, monggo. Ya, silakan. Oh ya, suara udah lebih baik. Ya, betul. Udah. Oke.
Jadi ada yang mau saya tanyain. Saya setuju tentang being mindful. Dengan kata lain, berusaha lebih observe ke studentnya, dan ya tadi tentang yang lowering expectation itu merupakan salah satu kesulitan yang saya sekarang lagi lakuin. Tapi yes, lowering expectation will be the better way. Cuma yang saya tanyakan adalah there is unlimited type of student of children dan student, which mean mostly every student will have our own way of teaching, pasti kayak gitu kan. But mungkin ini agak kasar, tapi but I think we can agree that some children is rather quotes and quote special in a way that much harder to communicate, to guide, not force, but to guide rather than the other children. Something seperti itu. Walaupun memang benar kita tidak boleh memaksakan, but pertanyaan saya adalah, apakah being strict is absolutely no, even for someone that cannot be, for example, control or to guide? Karena pernah ketemu beberapa anak yang mungkin bisa dibilang saking dimanjakan oleh orang tua to the point di mana mereka berpikir bahwa they can do anything they want. Saya setuju bahwa kalau misalnya kita langsung dalam arti galak atau strict, pasti akan ada suatu efek tabrakan yang membuat suatu distortion yang sangat jelek kepada anak tersebut. Tapi di satu sisi juga kita nggak boleh menyamakan cara mengajar kita dengan orang tuanya yang sangat melepas anaknya. Jadi dalam hal tersebut, apakah diperbolehkan bahwa kita moderately strict kepada anak tersebut, walaupun mungkin dari luar terlihat seperti kita memaksakan atau apa gitu? Itu mungkin pertanyaan saya. Semoga jelas. Ya, oke. Thank you banget untuk pertanyaannya, Pak Indra. Mungkin saya bisa tambahin sedikit di sini. Moderately strict, mengkritik anak ketika mereka berbuat salah itu it's a part of our job juga sebagai music teacher. Cara mengkritiknya itu yang bagaimana. Jadi nggak ada salahnya untuk mengkritik. Mungkin begini, contohnya misalnya anak ini salah mainnya atau gimana ya. Ketika kita tegur, kamu nih main gini aja kok nggak bisa sih, gimana sih gitu kan. Itu sebuah cara kritik yang sudah terlalu harsh gitu. Bisa kita guide, mungkin kalimatnya kita ubah lebih diplomatis. Ini kamu mainnya salah loh. Kenapa nggak kamu coba baca dulu, coba hitung pelan-pelan, kamu lihat. Jadi it's okay to be strict, tapi cara penyampaian kita itu bagaimana sih? Itu sih yang perlu digarisbawahi sih Pak. Gitu. Saya pun juga kalau mau dibilang ada nggak murid bebel? Ada. Nah, udah dikomunikasiin ke orang tua? Udah. Nah, tapi setelah observasi saya lakukan selama beberapa waktu, ya ternyata memang karena di rumah itu sama orang tuanya sudah dibiasakan komunikasinya dengan cara yang seperti itu. Lalu ketika ketemu saya, komunikasi yang dengan cara diplomatis kurang bisa diterima. Nah, memang itu menjadi PR. Jadi balik lagi menjadi strict, is it okay? It's okay, tapi caranya itu bagaimana? Gitu. Itu sih kalau dari saya Pak Indra. Mungkin Vina mau nambahin? Kalau saya sih karena murid saya semuanya usia dewasa, jadi mungkin kalau buat saya itu lebih mudah ya mengkomunikasikannya ya. Saya biasanya langsung bertanya sih kalau misalkan kayak ada gimana ya bilangnya biar lebih simpel. Saya selalu tanya kalau murid saya ini terlalu cepat ngajarnya atau enggak, terlalu ketat atau enggak, jadi biar murid saya yang kasih feedback sendiri ke saya. Karena kadang-kadang ada juga memang orang yang memang mereka ingin di-push gitu. Kayak saya orang yang tipe belajarnya pengen di-push. Jadi kalau belajarnya kayak laid back gitu, itu saya kayak, aduh nggak semangat banget sih ini, nggak excited gitu. Jadi again kalau saya sih selalu tanya gitu ke murid saya, nih kamu maunya nih belajarnya pace-nya seperti apa nih? Karena memang yang saya ajari itu kan kita tidak terikat pada satu institusi ya, di mana bulan segini nih harus ujian gitu ya, makanya harus dikejar sampai situ kan. Jadi memang saya lebih punya ruang untuk bergerak gitu, jadi nggak ada deadline tertentu.
Cuma kalau memang saya merasa sudah tidak ada perkembangan untuk waktu yang cukup lama, ya saya pasti selalu akan belak-belakan tanya, ini kesulitannya apa sih? Apa yang bisa saya bantu? Ya jangan takut untuk bertanya seperti itu, karena kadang-kadang guru itu coba-coba aja nih metode ini, tapi nggak mendengar sendiri dari muridnya itu maunya apa gitu, atau muridnya itu kesusahannya di bagian apa gitu sih. Kalau dari saya gitu. Semoga membantu, Pak Indra. Ya, terima kasih. Cukup membantu. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya? Bisa di-unmute. Kalau nggak ada, apa mau closing, Gili? Ya, boleh. Kalau udah nggak ada yang bertanya ya, nanti teman-teman kalau mau kontak kita juga bisa langsung aja ke kita masing-masing. Untuk teman-teman nanti kita akan kirimin e-certificate-nya. Kalau ada yang di sini belum email ke kita, silakan di email supaya kita dapat alamat emailnya untuk kirim e-certificate-nya. Dan buat teman-teman yang udah hadir, sekali lagi terima kasih banyak. Dan kalau mau melihat konten-konten dari Play with Heart atau IMU Indonesia, bisa langsung aja ke Instagram atau ke YouTube masing-masing. Kayak gitu aja untuk hari ini. Saya sama Gili mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat hari libur. Ya, selamat hari libur. Selamat hari Waisak buat yang merayakan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat info yang udah kita sampaikan. Sampai jumpa kembali di webinar-webinar yang akan datang. Thank you. Oke, bye.